Marilah kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, sebagaimana syair lagu pujian yang sudah kami nyanyikan bersama-sama, kami naikkan untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa di dalam surga. Kami bernyanyi bahagia setiap hari, setiap pagi. Kami mengungkapkan rasa sukacita dan keyakinan yang kuat di dalam hati kami setiap orang percayamu, bahwa kami bernyanyi sungguh-sungguh dari hati kami, ingin meninggikan, memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Memuji nama-Mu yang kudus adalah kerinduan kami setiap saat, dan biarlah pemujian kami menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan sukacita yang besar bagi setiap orang yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang selalu bersemangat dengan semangat rohani di dalam kebenaran Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus, dan biarlah hati kita semua selalu diterangi oleh firman kebenarannya, supaya apapun yang kita kerjakan hari ini, Bapak Ibu Saudaraku semuanya bisa berhasil dan bermanfaat bagi keluarga kita dan bagi orang-orang yang terhubung dengan kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali lagi akan melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan kemarin tentang kemuliaan Kristus yang sorgawi, yang merupakan berkat yang terbesar bagi kita saat ini, yang membuat hati kita selalu diterangi oleh kemuliaannya, diterangi oleh firman-Nya. Maka saudara-saudara, gagasan tentang kemuliaan Kristus yang sorgawi inilah yang akan memenuhi hidup kita, memenuhi hati kita semua. Langkah-langkah kehidupan kita semua diwarnai oleh pengertian-pengertian yang terhubung dengan hal yang paling mendasar dalam rencana dan rancangan Tuhan saat ini bagi kehidupan manusia sementara kita ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa. Saat ini saudara-saudara kita terus memasuki pembelajaran kita untuk mengenali serangkaian kemuliaan Kristus yang menjadi warisan kita. Amin. Warisan kita bersama. Hal-hal yang bernilai kekal, ya, yang Tuhan lekatkan di dalam kehidupan kita, yang tidak akan bisa digerus oleh perubahan zaman, tetapi yang terus membuat saudara-saudara dan saya bisa kuat menyuarakan kepada dunia apa yang paling penting. Banyak yang penting, tetapi ada satu hal yang paling penting yang Tuhan inginkan agar semua orang mendengarkannya dan mempercayainya, tentang salib Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat kembali ke 1 Korintus pasal 1. Bapak Ibu Saudara, kemarin kita lanjutkan dulu, ya, bagaimana saat ini saudara-saudara dan saya harus bersyukur, ya, harus bersyukur senantiasa karena kita sudah tiba pada suatu langkah kehidupan di mana saudara-saudara dan saya telah menerima kasih karunia Tuhan yang merupakan jalan hidup yang
terbaik dan yang memang benar-benar saat ini Tuhan bekerja di sana, ya, bukan di tempat lain, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, kita harus terus meningkatkan rasa rindu kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita harus terus menciptakan suasana bagaimana supaya gairah kita bersama untuk fokus yang Tuhan telah tentukan menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera kita bersama. Ya, saudara-saudaraku, maka saya ajak kembali kita membaca 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-18. Ya, bagian kita sebetulnya masih perluasan dari Efesus pasal 1 ya, Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 1 kita sedang bersama-sama menelusuri kemuliaan Kristus di dalam firman rahasia yang dinyatakan kepada kita semua ya melalui kebenaran wahyu rahasia yang Paulus terima dari Tuhan Yesus yang telah dipermuliakan di dalam sorga. Mari kita lihat kata-kata yang sangat penting dan yang sangat dahsyat, Bapak Ibu Saudara, ya, mengubah pemikiran kita yang lama untuk terus diperbaharui dengan pemikiran Kristus yang mulia. Dari ayat 18 ini, Saudara, beritanya. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang telah diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia yang banyak gejolak, ya, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kehidupan dunia di mana juga bencana terjadi di sana sini yang membawa banyak penderitaan, ya, kengerian di dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara dan saya harus tetap bersyukur kepada Tuhan, ya, dan berdoalah supaya kerinduan firman Tuhan, kerinduan kita bersama, kerinduan Allah, ya, supaya semua orang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran, agar saudara dan saya bisa terus dipakai Tuhan sebagai pengambil bagian. Amin. Berpartisipasi, ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam satu rancangan kehidupan yang mulia yang Allah rancangkan sebelum dunia dijadikan, ya. Dan oleh karena itu, saudaraku, kita sudah lihat tadi bahwa dikatakan bahwa adalah kebodohan bagi orang-orang yang menolak pemberitaan salib, ya, saudara-saudaraku, itu adalah dikatakan merupakan satu fenomena di mana orang-orang tidak melihat cahaya kemuliaan Kristus di dalam pemberitaan itu, ya. Nah, tetapi saudara, kita harus melihat sisi positif yang ditujukan kepada kita, yang berpihak kepada kita sebagai orang-orang percaya yang mau berkorban. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang mau berkorban, yang rela untuk mengambil bagian di dalam pemberitaan salib Kristus, karena dikatakan tadi, tetapi bagi kita, saudara, bagi kita yang telah diselamatkan, ya, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Amin. Jadi di sana tertanam hidup saudara dan saya, ya, di mana Bapak Ibu Saudara, di dalam kebenaran, kemuliaan yang dibukakan oleh Allah, yang disingkapkan, yang diungkapkan oleh Yesus Kristus yang tidak hadir secara fisik di dunia ini,
namun nyata kuasanya karena Dia adalah Tuhan yang telah naik ke surga. Dikatakan bahwa ada satu berita yang memanifestasikan kekuatan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang memanifestasikan kekuatan Allah di dalam sebuah berita dan yang membawa kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, satu kesadaran yang semakin memperluas wawasan kita, cara kita berpikir, bagaimana Tuhan saat ini bekerja melalui kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus mengidentifikasi, amin. Kita harus mengidentifikasi, mencocokkan cita-cita kehidupan kita. Semua orang, Bapak Ibu Saudara, di dunia ini pasti mempunyai cita-cita dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sayangnya banyak orang yang menetapkan cita-cita dan angan-angan kerinduannya Bapak Ibu Saudara, arah daripada perjuangan hidupnya hanya sebatas pemikiran manusia saja, hanya sebatas imajinasi manusia saja, Bapak Ibu Saudara. Tidak sampai terhubung dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, tidak terhubung dengan apa yang difirmankan, yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka itu bukan bagian dari perjuangan kita, Bapak Ibu Saudara, Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, 2 Korintus pasalnya yang keempat. Di sini saudara-saudara, 2 Korintus pasal 4, kita akan melihat bersama-sama bagaimana kuasa Injil rahasia Kristus mempunyai kuasa membuka dan menutup, saudara. Membuka dan menutup. Kita lihat, saudara. Kita akan membaca di 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga. Bisa kita lihat dari ayat 1 supaya lebih lengkap, Bapak Ibu Saudara. Penjelasannya kita akan lihat bersama-sama. Di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, di situ ada judul perikopnya tertulis, harta rohani dalam bejana tanah. Jadi diibaratkan, Bapak Ibu Saudara, tubuh kita ini adalah seperti tanah liat, tapi di situ ada harta rohani yang dapat dibentuk, Bapak Ibu Saudara, mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang kudus untuk memuliakan Tuhan. Tapi dipersembahkan harus melalui sesuatu yang menggerakkan dengan kuasa kerohanian, bukan dengan kuasa kedagingan. Dari ayat 1 kita lihat, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan firman Tuhan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Jadi di sini Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, selalu meletakkan kesadarannya bahwa pelayanan yang dia terima dari Tuhan ini adalah oleh karena kemurahan hati Tuhan. Bukan karena kebaikannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena keterampilannya berbicara, bukan karena kepintarannya, kecakapan dirinya sendiri untuk memikirkan sesuatu berkarya oleh karena kemampuan dia mengolah dengan pikirannya. Tapi ini adalah semata-mata pemberian kemurahan hati Allah. Pelayanan ini kalau tidak karena kemurahan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya tidak akan mampu melakukannya, tidak akan mampu menyaksikannya. Karena apa? Karena banyak tuduhan-tuduhan
ya banyak halangan-halangan yang akan menghalangi semangat saudara ya untuk memberitakan kabar baik ini kalau kita mengandalkan pada pikiran kita sendiri. Karena itu dikatakan kami tidak tawar hati. Amin. Ya itu tadi saya katakan bahwa kalau seandainya kita mendasarkan semangat kita bergantung pada kedagingan kita, sedikit saja Bapak Ibu Saudara, ya kita bergantung pada kedagingan kita, maka pemberitaan kita itu akan menjadi tercemar, ya. Itu sudah ditumpangi oleh keinginan pribadi, ambisi pribadi, atau keinginan-keinginan udang di balik batu, ya Bapak Ibu Saudara, maka pemberitaan itu akan menjadi tercemar dan tidak murni lagi. Maka Bapak Ibu Saudara, di ayat 2 dikatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Iya, memang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, adalah sebuah konsekuensi yang logis. Kalau kita berbicara tentang salib Yesus Kristus, maka saudara-saudara dan saya harus menyampaikan apa adanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu dipoles-poles dengan kepintaran diri sendiri atau seperti mengatur-atur cara berbicara yang berlebihan. Bapak Ibu Saudara, meyakinkan orang lain dengan gaya bahasa yang membuat supaya orang terkagum-kagum melihat si pembicara, supaya mendapat aplaus, supaya mendapat pujian, tepuk tangan dari orang yang mendengarkan, supaya dielu-elukan, supaya dibangga-banggakan manusianya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jelas sekali Paulus bukan tidak mempunyai satu kecakapan tersendiri ya di dalam hal ilmu-ilmu dunia, Bapak Ibu Saudaraku, karena dia adalah seorang yang sangat terdidik ya, karena dia adalah seseorang yang dibesarkan sebagai warga negara Romawi ya, sebagai seorang Yahudi yang mempunyai kecakapan di dalam pemahaman terhadap tradisi-tradisi orang Yahudi, terhadap hukum Taurat dan prinsip-prinsip keagamaan di bangsanya sendiri, serta prinsip-prinsip filosofi dari kewarganegaranya sebagai warga negara Romawi. Bapak Ibu Saudaraku, ya, dia adalah warga kota Tarsus yang disebut sebagai kota pendidikan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, apapun itu pengalaman masa lalu dari Rasul Paulus, ya Bapak Ibu Saudara, tidaklah lebih hebat, tidaklah lebih penting dan tidaklah lebih berkuasa daripada pemberitaan firman kasih karunia Allah tentang salib Kristus yang apa adanya. Sederhana, Yesus Kristus telah mati dan bangkit, dikuburkan dan bangkit untuk mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Setiap orang yang percaya pasti diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, ya, tidak rumit, ya, tidak ngejelimet, Bapak Ibu Saudara, ya istilahnya, tetapi sangat sederhana. Kesaksian tentang kekuatan Allah itu harus dibentangkan, ya, harus dikabarkan dan digaungkan, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, oleh sebab itu saudaraku, Paulus katakan bahwa tadi dia katakan selanjutnya kami tidak berlaku licik, tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ini merupakan suatu integritas yang sangat tinggi, integritas yang super, Bapak Ibu Saudara, ya, yang harus dipertahankan oleh setiap orang yang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus
mau terbuka, diuji. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa gereja kami yang paling benar, ya, persekutuan gereja kami adalah satu-satunya gereja yang benar. Di luar itu tidak ada gereja yang kudus, tidak ada gereja yang percaya. Ya, hanya gereja saya yang paling benar. Bapak Ibu Saudara, ya, saudara harus menyuarakan itu secara terbuka. Ya, melalui media sosial saat ini, apa yang kamu yakini, apa yang kamu percayai, tidak boleh kamu mengumpat-ngumpat atau bersembunyi-bersembunyi, hanya bicara di ruang-ruang gelap, di ruang-ruang tertutup. Kalau kamu mengatakan keyakinanmu itu benar, ya itu harus terbuka di ruang publik. Ya, benar Bapak Ibu Saudara? Sebab ya Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah apa yang baik, apa yang benar. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan takut dengan apa yang saudara percayai, apa yang saudara yakini. Ya, itu harus diungkapkan biar semua orang tahu. Amin. Bapak Ibu Saudara. Tapi motivasi saudara mengungkapkan keyakinan saudara, kepercayaan saudara tentang salib, kemuliaan salib Yesus Kristus, bukan supaya saudara dan saya bisa berbangga diri, bersombong diri, ya Bapak Ibu Saudara, bukan supaya saudara tampil merasa diri yang paling benar dan orang lain itu semua salah. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara motivasinya, amin. Ya, tapi saudara seperti Paulus katakan tadi apa? Maka dengan demikian karena kami menyatakan kebenaran, keyakinan yang sungguh-sungguh ditopang oleh kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami secara terbuka untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Amin. Tentunya ini adalah bukan penilaian untuk mencari aplaus, tepuk tangan dari manusia, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini semata-mata adalah untuk memperjelas kepada semua orang bagaimana dan apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan Allah saat ini memberkati umat manusia melalui ya kasih karunia Allah atas pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib dan penguburannya serta kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh karena itu, ya di dalam pemberitaan ini tentu dalam pekerjaan yang mulia ini Bapak Ibu Saudaraku, ya tentu akan ada tantangan, tidak semudah membolak telapak tangan Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi sini ada perjuangan yang keras, perjuangan yang sangat berat, ada meminta pengorbanan diri dan ketulusan sebagaimana Kristus telah melakukan itu terlebih dahulu sebagai teladan, contoh, patron dari sifat perjuangan hidup kita. Maka dikatakan di ayatnya yang ketiga tadi, ya lanjutan dari 2 Korintus 4 ayat 3, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka pemberitaan Injil itu akan tertutup untuk mereka yang akan binasa. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tetapi manusia itu diberikan kehendak bebas untuk memilih apakah percaya atau tidak. Penyediaan akan sarana manusia untuk menerima berkat yang terbesar. Ya, keselamatan hidup yang kekal itu sudah tersedia lebar-lebar, dibuka, gratis, Bapak Ibu Saudara, amin. Cuma-cuma diberikan oleh Allah kepada manusia, tetapi apakah manusia itu terbuka hatinya menerima, menyambut atau tidak, itu semua adalah pilihan masing-masing. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan bahwa kenyataannya adalah bahwa pemberitaan kabar baik ini, ya Bapak Ibu Saudaraku, meskipun disuarakan sedemikian rupa, ya telah diperjuangkan dan diberitakan, digaungkan dan disampaikan di mana-mana, maka kita lihat di situ pasti
ya, oleh karena kuasa kegelapan dan manusia mengikuti kuasa-kuasa kegelapan, maka hati manusia menjadi tertutup, ya. Semakin tertutup rapat, Bapak Ibu Saudara, sudah merupakan konsekuensi logis daripada pemberitaan Injil itu, akan dipisahkan, ya, orang-orang yang mau percaya, ya, menyambut dan menghargai pengorbanan Yesus Kristus atas salibnya, dan dengan orang-orang yang menghina, yang mengejek, dan yang menyepelekan, dan yang menganggap remeh, ya, Bapak Ibu Saudara, itu merupakan suatu kenyataan di dalam sebuah pemberitaan dari yang kita lihat dari pengalaman di lapangan, Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan di ladang yang kita yang kita kerjakan dengan bertemu dengan banyak orang, ya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu dikatakan tadi, ya, bahwa Injil ini akan menjadi tertutup bagi mereka yang akan binasa, ya, sebab di ayat 4 dikatakan yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah, rupa Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, ingat Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan bahwa pada mulanya manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi oleh karena dosa, ya, maka gambar kemuliaan Allah itu hilang dan menjadi buram dalam penampilan manusia di hadapan Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, gambar dan rupa Allah yang tidak kelihatan itu, ya, karena Yesus Kristus saat ini tidak bisa dilukis dengan gambaran-gambaran karya tangan manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya, memoles gambar Yesus Kristus dengan tangan manusia, rambut gondrong, ya, Bapak Ibu Saudaraku, dengan cahaya kemilau dan sebagainya. Ya, saudaraku, apapun upaya jari tangan manusia untuk menggambar wajah Yesus Kristus di atas kertas, di atas kanvas, lukisan-lukisan, apapun itu Bapak Ibu Saudara, itu sama sekali tidak bisa menggambarkan kemuliaan Allah, kemuliaan Kristus yang tidak kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Satu-satunya, ya, cara yang terbaik untuk menggambarkan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini adalah berita keselamatan, hidup yang kekal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, manusia berupaya untuk mendirikan berbagai macam, ya, mendirikan patung-patung, ya, membuat segala macam bangunan-bangunan yang bisa menggambarkan akan kemegahan orang-orang yang merasa adalah pengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, tidak ada, dunia tidak akan menghargai selamanya. Dunia tidak akan terkagum-kagum selamanya dengan hasil buatan tangan manusia. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena Roh Kudus saat ini bekerja, ya, di dalam hati manusia secara rohani, ya, bukan secara penampilan jasmani, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan kita ikut-ikutan dengan dunia yang berupaya menampilkan dirinya supaya diakui oleh tetangga, supaya diakui oleh teman sekerja, supaya diakui oleh komunitas-komunitas sosial, ya, dengan menampilkan diri sebagai orang yang ingin diakui secara lahiriah, secara jasmani, penampilan duniawi. Ya, Bapak Ibu Saudara, sudah terlambat itu, ya. Karena orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus pun sudah jauh berlari mereka untuk menciptakan berbagai hal, kemajuan-kemajuan yang bahkan memudahkan manusia untuk mencapai keinginannya. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang ateis, orang-orang komunis, orang-orang yang tidak percaya kepada salib Kristus secara penampilan duniawi, mereka nomor satu, Bapak Ibu Saudara. Mereka yang menjadi juaranya.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi semuanya itu ya bukanlah merupakan rancangan Tuhan. Itu adalah rancangan manusia. Tetapi di sini saudara-saudara dan saya dikatakan bahwa mesti kita bersyukur karena ini adalah sebuah warning. Ya, ini adalah sebuah peringatan karena dikatakan orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Bapak Ibu Saudara. Jadi zaman ini mempunyai ilah, ya, menuhankan, mempertuhankan ya sesuatu yang tidak terhubung dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu yang tadi saudara kita, ibu kita yang menyampaikan, jangan terlalu melekat dengan sesuatu yang akan binasa. Jangan terlalu melekat dengan sesuatu yang tidak kekal. Jangan melekat terhadap sesuatu yang memang tidak bisa kita pertahankan, tapi melekatlah kepada sesuatu yang tidak akan binasa. Di dalam Yesus Kristus kita memperoleh segala kemuliaan dan kebahagiaan yang kekal. Amin. Itu sudah benar, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itulah dikatakan tadi, ya, bahwa oleh ilah zaman ini, Bapak Ibu Saudara, kebanggaan manusia, idol manusia, entah apapun itu Bapak Ibu Saudara. Apakah itu orang yang mempertuhankan karena kecantikan wajahnya, karena kehebatan ras sukunya, karena keunggulan tradisinya, ya, atau apalah itu Bapak Ibu Saudara, ya, keindahan tempat tinggalnya, ya mungkin Bapak Ibu Saudara itu juga yang diperingatkan secara tidak langsung, ya, oleh peristiwa-peristiwa alam, ya, banjir dan longsor, tanah longsor di mana-mana di berbagai wilayah, supaya jangan manusia itu, Bapak Ibu Saudara, membanggakan diri terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi. Karena apa? Kalau sudah datang bencana, ya Bapak Ibu Saudara, itu semuanya akan berakhir sampai ke titik nol, bahkan sampai ke titik minus. Tidak ada lagi yang tersisa apapun, yang diupayakan, yang diperjuangkan mati-matian, yang dibangga-banggakan di hadapan manusia. Kalau sudah datang bencana, Bapak Ibu Saudara, itu habis dengan sekejap, dan yang sisa hanya air mata dan tangisan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di sini, ya, bahwa sekarang saudara dan saya bisa menyaksikan, melihat cahaya Injil, berita kabar baik tentang kemuliaan Kristus, yang adalah merupakan gambaran dan merupakan potret daripada Allah sendiri. Ya, saudaraku. Ya, di situ kemuliaan saudara dan saya, yang merupakan perjuangan kita bersama, Bapak Ibu Saudara. Meski manusia tidak menghargainya, ya, meski manusia ada yang menolaknya, tidak mau percaya, sebagaimana Paulus katakan, orang-orang yang menutup hatinya, maka akan tertutuplah berita Injil itu bagi orang-orang yang akan binasa. Itu sudah pilihan dari masing-masing orang, kembali kepada diri pilihan manusia itu sendiri. Tapi saudara dan saya sudah dipilihkan oleh Tuhan. Tuhan sudah memilih masa depan hidup saudara dan saya yang terbaik, yang tidak saudara dan saya usahakan. Hanya Allah yang mengusahakan itu. Amin. Hanya Yesus Kristus yang berkorban untuk menebus masa depan hidup saudara dan saya yang cemerlang, yang penuh kemuliaan, dan tidak ada yang bisa merebut itu dari tangan saudara dan saya, dari tangan Allah. Amin, saudaraku. Nah, kepada kita sudah diberikan kepastian keselamatan hidup yang kekal, dan di dalam Kristus kita terus bertumbuh, dan kita hidup di dunia ini menjadi alat di tangan Tuhan, terang untuk menyaksikan kebenarannya kepada semua orang. Selagi diberikan kesempatan kepada saudara dan saya, maka kita harus memperjuangkan, ya saudara-saudara, bagaimana pemberitaan Injil keselamatan ini membuka mata orang-orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini, menolong mereka semua, saudaraku, dengan menggambarkan berita kebenaran itu dengan jelas, bukan menyesatkan orang-orang yang mendengar. Amin, Bapak Ibu Saudara, tetapi memperjelas kepada mereka tentang
kebaikan Allah di dalam Kristus Yesus melalui kematiannya, melalui penguburannya dan kebangkitannya, kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jadilah saudara dan saya menjadi pengambil bagian, ya, pengambil bagian yang melekat di dalam rancangan Tuhan yang mulia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena kita adalah terang, kita bukan kegelapan, maka saudara dan saya diberi pengertian satu dengan yang lain. Ayo kita bekerja sama, amin, saling dukung satu dengan yang lain untuk menolong banyak orang melihat cahaya kemuliaan Allah di dalam pemberitaan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah menyatakan kemuliaannya dari surga yang tidak nampak di mata manusia, tapi nyata di dalam iman, nyata di dalam hati, nyata di dalam pikiran, dan nyata juga di dalam perbuatan, di dalam perilaku, di dalam tindak tanduk kita, Bapak Ibu Saudaraku, karena terhubung dan melekat dan menjadi satu kesatuan pekerjaan karya Allah melalui kehidupan kita bersama sebagai tubuh Kristus. Amin. Luar biasa itu Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita semakin memahami arti daripada panggilan firman Tuhan yang menyatakan bahwa mengucap syukurlah senantiasa, ya, di dalam segala hal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena tidak ada lagi yang lebih indah dari, ya, pengertian pengetahuan yang benar tentang, ya, kemurahan kebaikan Tuhan di dalam Yesus Kristus kita telah disempurnakan untuk kehidupan kita yang mulia sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Sungguh indah ya Tuhan, setiap hari Engkau memanggil kami bersama-sama sebagai orang-orang kudus-Mu. Di dalam hati kami ada kemurnian. Di dalam pikiran kami ada kerinduan yang besar. Ada tekad yang besar ya Tuhan, untuk bergandeng tangan satu dengan yang lain. Sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, kami tahu tugas kami di dunia ini. Kami tahu panggilan kami, kewajiban kami. Selagi ada waktu yang Tuhan berikan, meskipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok di tengah-tengah dunia ini, tapi kami tahu apa yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami, yang Tuhan rancangkan bagi masa depan kami adalah rancangan damai sejahtera di dalam kasih karunia-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat pagi saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, semangat, salam kudus. Terima kasih, salam.